apa menurut pandangan penulis seperti apa menurut pandangan. Yang pasti happy banget karena hasil kerja keras kita udah bisa dinikmati sama semuanya. Kita juga udah melihat hasilnya dan tadi banyak banget tanggapan dari teman-teman, ternyata banyak yang suka, banyak yang relate, semuanya komennya positif, kebanyakan positif. Jadi puas, ya cukup puas dan happy sih. Bisa mendalami karakter sebagai seorang mama dan seorang anak sama Devina. Semuanya ya berarti. Halo, gede banget suaranya. Nggak usah pakai itu, nggak usah pakai itu. Feedback. Kalau pendalaman karakter, Suaranya feedback kak. Gimana mas? Nggak usah pakai itu. Sorry. kalau pendalaman karakternya sendiri sih kita lebih banyak diskusi sama tim penulis, sama tim PH, director juga, teman-teman juga. Jadi banyak. Oh, dan kita juga ada acting coach. Di situ kita benar-benar pas reading kita benar-benar apa ya? Karakter masing-masing. Iya, benar-benar ya? berdiskusi terus ngobrolin kira-kira karakternya seperti apa. Kalau aku sendiri sih pribadi biasanya aku akan buat suatu karakter itu menurut pandangan aku seperti apa, menurut pandangan penulis seperti apa, menurut pandangan sutradara seperti apa, dan aku biasanya aku jadiin satu, ya jadilah karakter Hira yang udah aku bikinin. Kalau yang lain untuk karakter Hana ya seperti yang tadi Marsha bilang, kita udah ada proses reading lumayan lama ya, semingguan kita. Jadi menurut aku ya seminggu 2 minggu kurang lebih, dan itu menurut aku cukup banget. Ditambah itu ada workshop dance-nya juga. Terus untuk karakter Hana sendiri karena sebenarnya nggak begitu jauh dari Davina karena apa ya, banyak adegan-adegan Hana yang relate sama Davina. Jadi untuk membangun karakter Hana sendiri nggak begitu susah karena dibantu teman-teman juga yang sangat luar biasa ini. Begitu, gimana kalian? Kak, mungkin oh ya. Gimana? Kurang lebih sama sih, cuman yang pasti kita juga penuh dengan persiapan. Jadi kayak kita juga memainkannya tuh cukup jelas juga ya. Kita juga tahu arahnya mau kemana, dan buat aku pribadi selain sutradaranya juga cukup enak bisa diskusi, dan teman-teman cast-nya semua di sini luar biasa, sangat terbuka dan transparan. Itu sih yang membuat aku menurutku film ini luar biasa. Kalau dari aku dari segi karakter sendiri, untuk proses pendalaman karakter kebetulan relate banget sama Ibu Asli. Mungkin dari segi anak band, terus suka foto juga. Tapi selain itu banyak juga sih dari karakter Bram yang digali lebih, terutama juga pas proses reading, karena kita memang prosesnya lumayan cukup, segala sesuatunya diproses dengan ciamik asli. Jadi semuanya tuh apa ya, berjalan dengan pas gitu. Untuk Marsha, itu kan di film sempat ada slogan-slogan 90s dulu ya, Iya. bawa nggak sampai sekarang? Kebetulan kalau yang 90 itu mungkin waktu di lokasi syuting aja kali ya, maksudnya pas proses syuting aja. Dan setelah itu kan ada banyak project-project lain ya, jadi udah ketimbun lah itu si jargon-jargon itu gitu. Kadang suka lupa ya, sekarang aja kadang aku lupa tadi aku ngomong apa. Oh iya, tapi ternyata seru ya bahasa-bahasa itu gitu. Udah sih nggak nempel. Positif nggak sih dari film ini kalian? Ini kan menceritakan soal hubungan antara anak dan orang tua juga ya. Ada impact kalian juga nggak sih pas ke produksi dari film ini? Mungkin kalau dari segi ceritanya, karena itu memang spesial, maksudnya emang intinya untuk lebih garis besarnya untuk ke arah hubungan orang tua dan anak ya, jadinya mungkin buat aku pribadi ya jadi lebih menghargai waktu aja sih untuk lebih meluangkan waktu. Mungkin kalau kemarin banyakan sibuk, pikirannya kerja terus gitu, nggak mikirin keluarga. Maksudnya ya kalau ada waktu keluarga ya cuman hahaha aja terus udah balik lagi kerja gitu. Tapi sekarang lebih memanfaatkan waktu yang ada supaya bisa bareng sama orang-orang tersayang. Yang lain? Ada mana namanya?
sama sih jadi bentuk pengingat aja sih buat kita, mungkin buat nanti juga buat penonton yang nonton, semoga pesannya juga tersampaikan bahwa arti waktu ternyata sangat berdampak besar kalau kita misalkan menyia-nyiakan waktu. Jadi semoga dengan film ini semuanya bisa teringatkan kembali. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, udah ya. Kenapa? Ada apa emosional, maksudnya gimana caranya supaya kamu bisa fokus dari satu peran karena kalau nggak salah kemarin juga kan ada calon juga. Oh iya. Sebenarnya kalau dari peran yang sebelumnya, dari project sebelumnya itu ada jarak waktu yang cukup lama gitu, dan biasanya aku akan lebih ya baca skenario paling 1, 2, 3 kali gitu ya, sampai akhirnya aku bisa mendapatkan karakter Hira seperti ini gitu. Mungkin karena aku juga udah lumayan terbiasa yang dalam waktu singkat akhirnya bisa pindah-pindah karakter, mungkin udah biasa gitu ya, jadinya nggak terlalu dibawa ke dalam dan dijadiin gaya hidup gitu. Tapi kalau misalnya untuk switch yang cepat banget ya gimana ya, emang pekerjaan kita seperti itu gitu, jadi aku udah paham konsekuensinya dan ya banyak research, banyak diskusi, terus juga biasanya kalau emang persiapan project tuh pasti ada jangka waktu tertentu, kayak misalnya contoh project ini kita kurang lebih sekitar hampir sebulan lah ya, ada proses reading, proses workshop, terus juga ada syutingnya gitu, jadi menurut aku cukup waktunya gitu. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Aku sebagai seorang ibu ya, Mbak. Boleh arti seorang ibu ini bagaimana? Arti seorang ibu, yang pasti ibu selalu mungkin kalau untuk anak perempuan sebagai teman ya, sebagai teman curhat, sebagai the woman we look up to gitu. Jadi apa yang bunda ya kita ambil yang positifnya, apa yang dari orang tua kita gitu. Terus arti seorang ibu tuh apa ya? Aku jadi bingung deh. Aku tuh paling susah deh kalau ditanyain kata-kata dari satu begini tuh. Yang pasti ibu tuh istimewa ya, istimewa, terus juga spesial, terus apa lagi ya? Apa ya, intinya ibu itu Segalanya sih. segalanya, dan kalau bagi aku sih patokan aku dalam menjalani hidup. Kayak aku banyak dengar masukan dari ibu, karena kan kalau menurut aku ibu sama bapak bedanya, kalau ibu itu lebih ke hati ya, jadi lebih ngertiin perasaan kita. Mungkin kalau papa karena sibuk kerja jadi mungkin lebih ke menafkahi, bertanggung jawab. Tapi kalau ibu itu yang mengerti perasaan kita. Ya, cewek cowok gitu. Benar. Gitu sih. Yuk. Oh iya. Jangan lupa buat teman-teman semua nonton film Ratu Dansa di bioskop. Ya, di Bioskop online. nonton sekarang. Download ya. Oke. Ya, Marsha ya. Yuk ke Marsha sendiri yuk. Bang, pala bang. Oke? Aku foto ya teman-teman. Iya, wawancara. Kayak kanebo kering. Laku dong. Kak Marsha rilis lagi filmnya yang terbaru gitu, tapi perannya menjadi seorang ibu. Bagaimana? Ini jadi dunia baru nggak sih buat kamu? Orang tua soalnya. Iya, pasti banget lah. Maksudnya aku belum pernah ya, kita umur segini belum waktunya gitu jadi ibu gitu kan ya. Dan di sini perannya harus memerankan sebagai seorang ibu, tapi dalam figur yang masih SMA gitu. Jadi sebenarnya agak sulit juga karena sendiri kok anak-anak manggil gue ibu ya, kok ini manggil mama, itu agak aneh gitu. Itu masih asik lah di dalam pikiran aku. Jadi aku menempatkan perasaan itu masuk ke dalam film ini sebagai Hira gitu. Jadi tetap ada anak SMA-nya yang baru-barunya, gimana tahun 90-an lah, gimana yang cabut sekolah, terus makan permen karet, bajunya dikecilin, kayak gitu-gitu. Setelah masa SMA gitu ya, tapi tetap pindah ke 2022 terus lihat punya anak, ya udah gimana sih, jadi gue pengen lihat juga, dia penasaran anak gue hidupnya kayak gimana sih ya. Seru sih kalau tadi di dalam juga diperasa sempat mengartikan arti ayah,
jalan di mana kemarin habis kehilangan hari ini ke launching film seperti ini. Sebenarnya waktu itu juga pas ayah dipanggil Tuhan memang malamnya, terus pagi-paginya tuh aku sempat lihat teasernya Ratu Dansa ini, pas banget aku ya juga ya, maksudnya jadi aku nganggurin waktu nih sama orang tua, tapi jalan ternyata saya udah dipanggil. Jadi emang sebenarnya buat aku itu sangat amat mengena ya, aku sendiri pun gak nyangka maksudnya ternyata film aku ini bisa sangat relate dengan kehidupan asli aku, tapi dari sini aku bisa belajar bahwa ya harus lebih memanfaatkan waktu lagi, terutama aku masih punya anak muda, aku masih punya adik aku, masih punya keluarga aku yang lain yang juga membutuhkan yang saya butuhkan, dan aku juga jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin sama orang tua sih. Jadi kan jadi pesan dan reminder aku setiap hari sih. Natal kali ini bagaimana? Satu pertanyaan lagi teman-teman. Natal kali ini ya nggak ada ya, jadinya aku harus di rumah, tapi aku senang juga support dari keluarga tuh benar-benar setiap hari pasti ada yang di rumah, ada yang menanyakan kabar dari teman-teman, sahabat-sahabatku juga banyak yang setiap hari itu selalu gimana keadaannya, jadi banyak banget aku thankful banget sama teman-teman semua, sahabat-sahabat yang juga selalu support gitu. Mungkin ada tradisi Natal nggak sih Kak? Tradisi Natal, tapi tahun ini menjadi berbeda gitu. Tradisi Natal ya paling ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga aja sih, cuman ya pastinya ya kan belum ngelewatin nih, sekarang udah tanggal berapa ya? 12 ya, seminggu lagi ya kita lihat aja nanti, tapi pastinya rasa kehilangan tuh udah pasti, cuman ya kita harus tetap bersyukur atas ada sekarang gitu, maksudnya ya udah kita nggak apa-apa sedih tapi nggak boleh berlarut-larut, karena pasti ayah juga nggak mau ngeliat orang sedih kan, jadi terus semangat karena masih ingat masih banyak yang harus dijagain, masih banyak yang harus Oke, cukup ya teman-teman ya. Pak. ini dong. Oke, yuk kita foto dulu. Kak, biasanya kalau perayaan Natal tuh biasanya apa sih yang dilakuin sama ayah tuh? Nggak ada sih, ya itu aja nih. Oke, terima kasih. Kalau Mika ya. Menyambut tahun baru. Yang pasti harapannya semoga menjadi lebih baik lagi, semoga bisa memberikan karya-karya yang banyak, yang bisa kalian nikmati juga, semoga pesan-pesan yang ada di dalam sebuah karya aku bisa sampai kepada kalian, karena pastinya aku juga mengerjakan sebuah karya dengan hati, jadi semoga bisa sampai ke pesannya. Dan berkatnya. Oke, makasih Kak.